Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Allah. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih menghirup nafas kehidupan pemberian Tuhan ini, kita harus menyadari sungguh bahwa ini adalah kesempatan hidup yang sangat luar biasa. Dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini tidak boleh kita sia-siakan.
kita harus mempergunakan kesempatan hidup saat ini untuk memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Lalu kita mengambil keputusan untuk merubah diri menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Saudaraku, ini merupakan pergumulan hidup yang terutama yang harus kita gumuli lebih daripada pergumulan hidup apapun. Pergumulan hidup untuk benar-benar berkenan di hadapan Bapa itu adalah pergumulan hidup yang terutama yang harus kita gumuli sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hanya persoalan makan, minum, dan pakai, artinya persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, dan berbagai persoalan hidup lainnya yang sedang kita hadapi, seharusnya semua itu bisa kita atasi. Sebab kalau hanya masalah ekonomi, asal kita mau bekerja keras, kita bertanggung jawab dengan hidup ini, maka percayalah, semuanya pasti bisa teratasi. Masalah kesehatan, asal kita hidup benar, kita jaga pola makan yang baik, olahraga yang cukup, ya, semua itu bisa juga teratasi. Kita rubah cara hidup kita. Jadi tidak ada satu persoalan apapun yang lebih berat dari persoalan hidup yang sesungguhnya, yaitu bagaimana kita harus berjuang setiap hari untuk hidup benar di hadapan Tuhan, berjuang setiap hari untuk tetap ada di dalam kesucian kekudusan Allah, berjuang setiap hari untuk bisa ditemukan Tuhan menjadi pribadi yang berkenan. Ini persoalan utama yang harus kita gumuli, dan ini tidak gampang, saudaraku, sebab kita harus berubah, meninggalkan cara hidup kita yang lama, dan kita harus mengambil keputusan untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru itu yang seringkali saya sampaikan selama ini, hidup yang sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Setiap detik, kita harus memeriksa hati dan pikiran kita, menjaga setiap sikap, perkataan, perbuatan, tindakan kita, supaya itu semua benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, persoalan yang paling utama itu adalah bagaimana kita harus berjuang supaya hidup kita ditemukan Tuhan berkenan di hadapannya. Kenapa? Ketika kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dapat dipastikan Tuhan tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Itulah kenapa kita harus sungguh-sungguh bergumul untuk hal ini, saudaraku. Kita bergumul supaya Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Kita berubah, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, dan tidak ada yang lain. Ingat, saudaraku, kekudusan hidup itu tidak bisa terjadi secara instan. Kekudusan hidup itu baru bisa terjadi ketika setiap detik waktu hidup yang kita miliki, kita terus periksa keberadaan hidup kita. Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, kita mulai berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Oleh sebab itu saya harus katakan bahwa kita harus berani melihat kesempatan hidup hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita hidup di dunia ini. Sebab kalau kita tahu bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita ada di dunia ini, kita akan menjaga hati, kita menjaga sikap, kita menjaga perkataan, perbuatan kita, supaya dari setiap detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, kita tetap hidup di dalam kesucian, kita tetap hidup di dalam kekudusan, dan kita tetap akan berjuang untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa lagi di hadapan Tuhan. Kenapa ini harus kita perjuangkan lebih dari apapun? Karena kita ini anak-anak kerajaan. Kita memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kalau kita tahu Bapa di sorga itu kudus, ya kita harus berjuang untuk kudus. Jangan bermain-main lagi dengan hidup ini. Saudara tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba bagi saudara. Bisa saja terjadi hari ini, saudaraku. Itulah kenapa saya katakan, pikirkanlah bahwa hari ini adalah hari terakhir engkau hidup di dunia ini. Persiapkan hidupmu sungguh-sungguh, sebab kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita akan menghadap Bapa, dan Bapa menghakimi dengan tidak memandang muka. Ingat, saya sudah sering katakan bahwa Allah tidak dapat melanggar hakikatnya sebagai Allah yang adil. Dosa tetaplah dosa, di mana firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Artinya Allah akan tetap menghakimi dengan penuh keadilan sekalipun kita menyebutnya Bapa. Saudara, ini pergumulan hidup terberat di dalam kehidupan kita. Kita harus gumuli ini dengan sungguh-sungguh. Berjuang untuk tetap menjaga hidup ada dalam kesucian kekudusan Allah. Saudaraku, sekali lagi, berpikirlah bahwa hari ini hari terakhir kita ada di dunia ini. Milikilah rasa gentar di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau saya menghadap Tuhan, saya ada di dalam keadaan tidak berkenan? Dia Allah yang adil. Dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Itu semua yang harus kita pikirkan, supaya kita berjuang untuk hidup benar di hadapan Bapa. Dan Allah Bapa di sorga bisa menemukan kita sebagai anak-anaknya yang hidup takut akan Dia selama kita ada di dunia ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami disadarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu dalam segala keadaan dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik itu untuk masalah pekerjaan, usaha, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, dan masalah-masalah hidup yang lainnya. Hamba berdoa untuk mereka dan hamba memohon belas kasihan Bapa, menyatakan pertolongan atas hidup mereka, karena hamba percaya Engkau Bapa yang empunya kuasa, Engkau Bapa yang empunya hidup ini, Engkau akan sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala persoalan mereka. Engkau akan menjawab pergumulan mereka tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Terima kasih yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Pada akhirnya kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, dan kami akan menerima berkat-Mu.
Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan senantiasa sempurna atas kehidupan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam saat teduh berikutnya. Shalom.